Mengikuti kemarahan Kaisar Pedang Changzu, bilah yang telah hancur berkeping-keping terhampas ke udara, dan mereka berubah menjadi dua naga hitam panjang yang berkelok-kelok. Jas Awin ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Kedua naga hitam terjalin, benar-benar menghalangi sisi dunia ini, tidak meninggalkan kesempatan bagi Jas Awin untuk melarikan diri. Bang! Dengan dua suara teredam, rencana Jas Awin untuk melarikan diri untuk pertama kalinya dibatalkan, dan dia menjadi semakin sadar akan seluk-beluk masalah ini. Dia tidak dapat melepaskan diri dari cara penjara ini. Dengan kekuatan tingkat puncak Ksatria Jas Owen, belum lagi aturan yang mengacaukan dunia, setidaknya aturan dunia di sisinya sudah bisa dikendalikan sesuka hati. Tapi sekarang, Jas Overwind tidak bisa mengendalikan hal-hal ini sama sekali. Fragmen yang terlihat seperti bilah tajam biasa ini telah diresapi dengan sedikit rana pedang oleh Kaisar Pedang Changzu. Hanya dengan sedikit perubahan, Jas Awin sama sekali tidak dapat melakukan apapun dengan pedang ini. Dan ini juga menunda kesempatan pertama Jas Awin untuk melarikan diri. Dengan raungan rendah dari Kaisar Pedang Changzu, pecahan bilah telah menyegel seluruh dunia. Dan saat berikutnya, kilat hitam melintas di antara dua naga hitam. Jantung Jas Owen tiba-tiba tenggelam. Tidak baik. Ketika Jas Awin bereaksi, dia seharusnya tidak begitu ceroboh. Guntur yang mengamuk, disertai dengan napas yang keluar dari bilahnya, langsung berguling ke arahnya. Memang sulit bagi seorang pembudidaya pedang untuk mengerahkan kekuatan apapun selain kendo. Tetapi jika terus-menerus dimobilisasi, bagaimana jika hanya ditempatkan di ruang sempit ini? Sekarang bilahnya patah dan kehilangan ujungnya, Kaisar Pedang Changzu memutuskan untuk mengambil risiko. Karena bilah ini patah dan tidak bisa lagi memainkan peran, gunakan itu untuk terus merangsang satu-satunya kekuatan yang bisa dia rasakan, Guntur. Awalnya ada bilah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka hancur berkeping-keping, dan kemungkinan memicu Guntur telah meningkat secara eksponensial. Tiba-tiba, kecemerlangan yang menyilaukan melintas, dan raungan menyapu. Sebelum Kaisar Pedang Changzu bisa bereaksi, tubuhnya didorong ke kedalaman sangkar penjara yang gelap oleh gelombang udara. Dampak besar membuat tubuh Kaisar Pedang Changzu tidak dapat menopangnya, dan beberapa suap darah menyembur keluar. Mutasi di belakang mereka membuat kedua ksatria itu sedikit terkejut, dan mereka dengan cepat mundur. Napas Jas Awin hilang. Kembalilah dan lihatlah. Keduanya berkomunikasi dalam sekejap untuk mengkonfirmasi berita itu, dan langsung berbalik ke lokasi di mana Jas Awin jatuh. Ketika mereka melakukan yang terbaik, jarak ini hanya sesaat. Ketika mereka datang ke tempat yang telah dirusak oleh guntur ini, keduanya sedikit terkejut, dan masih ada guntur yang tersisa di pilar tinta. Terlepas dari abu hitam yang perlahan menghilang di udara, tidak ada apa-apa di sana. Jas Overwind sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Mata keduanya menyapu dan menemukan jejak pusaran ruang yang tersisa. Tiba-tiba, sesosok muncul dari mereka berdua. Jas Awayan tampak malu dan mengatupkan giginya dengan keras. Bocah bau ini, aku harus membunuhnya. Pada saat ini, Jas Awin dalam keadaan sangat malu. Kulitnya telah benar-benar terpanggang menjadi arang, dan masih ada sepotong besar tulang telanjang di dadanya. Jelas bahwa di bawah serangan seperti itu, seberapa besar dampaknya telah dibawa kepadanya. WHO. Keduanya memandang Jas Awin dengan bingung, ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dari mulutnya. Lagi pula, orang ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para ksatria, karena dia bisa mengalahkan Jas Owen yang sendirian. Dalam arti tertentu, orang ini juga bisa mengalahkan mereka sendirian. Meskipun ksatria tidak memiliki tubuh kuat yang sulit untuk dipulihkan seperti tubuh dewa, kecepatan pemulihan cedera masih terbatas. Jika dia benar-benar terluka seperti Jas Awin, butuh 100 tahun atau 1000 tahun untuk pulih dari lukanya. Jas Owen menggertakkan giginya. Kaisar Pedang Changzu, aku meremehkan anak ini. Aku seharusnya menunjukkan keterampilanku yang sebenarnya lebih awal. Sekarang ketika datang ke Kaisar Pedang Changzu, Jas Awayan mengatupkan giginya. Seolah-olah dia tidak dikalahkan oleh Kaisar Pedang, tetapi dipermalukan dan diinjak-injak oleh semut yang rendah hati. Keduanya bertukar pandang. Kamu kembali ke Mahkamah Agung untuk beristirahat dulu. Ada dua dari kita di sini, jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Jas Awayan mengangguk, tetapi sebelum pergi, dia secara khusus menjelaskan kepada keduanya bahwa dia ingin meninggalkan kehidupan Kaisar Pedang Changzu dan membiarkannya mengambilnya. Tepat setelah Jas Awayan pergi, tiba-tiba, senyum dingin terngiang di telinga mereka berdua. Saya masih memikirkan kapan akan lebih tepat untuk mengambil tindakan. Lagi pula, saya hanya membantu orang dengan berbagai hal, dan saya tidak ingin terlalu kaku. Sekarang tampaknya perbandingan kekuatan ini seharusnya hampir sama. Kalian berdua tidak ingin pergi kemana-mana, tetaplah bersamaku di sini. Apakah kalian memilih untuk mengobrol atau memilih untuk melakukannya? Keduanya tiba-tiba berdiri membelakangi, menatap sekeliling dengan waspada. Mereka juga akhirnya menemukan bahwa ada bau darah yang aneh di udara sekitarnya. Dalam awan darah gelap, seorang pria parubaya muncul di depan mereka berdua. Lupa memberitahumu,
Pria yang terluka parah sebelumnya mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung melawanku. Tetapi kamu tidak. Goreven memandang dua orang di depannya dengan nyaman, sangat santai. Menurut pemikiran dan rencana awal Qin Yichen, dia memang bisa tiba di Wucheng tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi karena dia bertemu dengan Goreven di jalan. Dengan kekuatan tempur gratis seperti itu, jangan berikan itu. Qin Yichen mencapai kesepakatan baru dengan Goreven berdasarkan prinsip menggunakannya semampunya. Sebagai imbalan atas bantuan Dewa Iblis Darah, sebagai penguasa kuil cahaya. Goreven tidak terlalu menuntut Qin Yichen, karena dia tahu betul Dewa Agung mana yang berdiri di belakang kuil penguasa cahaya, dan itu adalah Dewa Perang Ares. Alam dewa ini, pengadilan ilahi tertinggi ini, jika kuil penguasa cahaya benar-benar hancur, saya khawatir hari berikutnya akan menjadi hari ketika alam dewa akan dirombak. Adapun mengapa Qin Yichen tidak meminta bantuan dari Ares, Dewa Perang, Goreven memiliki pemahamannya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 12 dewa utama. Jika Anda ingin mengundang orang kuat ini, harganya mungkin tidak sedikit. Tidak seperti dia, setiap Master Hall dapat ditekan. Mereka berdua menatap Goreven dengan waspada. Keanehan darah di tubuh sebelumnya jelas disebabkan oleh orang ini. Orang ini memiliki metode yang aneh, dan kekuatannya tidak lemah. Keduanya tidak berani menembak dengan santai. Siapa kamu dan mengapa kamu menghalangi kami? Apakah Anda tahu bahwa di belakang kita adalah Mahkamah Agung? Menanggapi pertanyaan seperti itu, Goreven tersenyum sedikit. Baiklah, aku tidak suka melakukannya dengan orang lain, jadi mari kita bicara. Sebagai kepala kuil penguasa cahaya, seharusnya normal bagiku untuk membantu saat penguasa cahaya dalam bahaya, kan?